Merdeka dan selamat datang pada kajian sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita mula-mula akan melihat terlebih dahulu periodisasi atau pembabakan zaman sejarah, kekuasaan atau kolonialisme dan juga imperialisme bangsa-bangsa Eropa di Nusantara. Kita akan lihat mulai dari tahun 1511 sebagai tonggak awal bermula berkuasanya bangsa Eropa sampai dengan tahun 1942. Kita akan lihat terlebih dahulu secara pembabakan zaman sejarahnya. Nah, silahkan kalian lihat timeline yang saya tunjukkan di dalam video ini. Nah, pertama-tama kita mulai titik startnya dari tahun 1511, di mana di sini bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque itu berhasil menguasai atau merebut pelabuhan Malaka pada tahun 1511. Inilah tonggak awal berkuasanya bangsa Portugis di Nusantara sampai dengan tahun 1641, di mana akibat dari hebatnya perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah. Nah, di sini bangsa Portugis pada akhirnya harus menyingkir ke wilayah timur. Tetapi di tengah-tengah berkuasanya bangsa Portugis antara tahun 1511 sampai dengan tahun 1641, tahun 1602-nya itu didirikan sebuah kongsi dagang bangsa-bangsa Belanda yang bernama Verenigde Oost-Indisch Compagnie yang disingkat VOC pada tahun 1602. VOC ini berkuasa di Nusantara antara tahun 1602 sampai dengan bangkrutnya pada tahun 1799, di mana di tahun ini VOC dibubarkan akibat bangkrut. Dan di tahun yang sama memang kebetulan di Eropa sana sedang terjadi perang Napoleon, di mana naasnya bagi kerajaan Belanda, Belanda dikuasai, Belanda ditaklukkan oleh Prancis di bawah pimpinan Napoleon, sehingga Raja Willem harus mengungsi atau melarikan diri ke Inggris, dan Napoleon menjadikan adiknya sendiri yang bernama Louis Bonaparte sebagai Raja Belanda. Tetapi sebelum Louis Bonaparte menjadi Raja Belanda, memang pada tahun 1804 di sini Napoleon itu berkuasa sebagai kaisar, dan antara tahun 1799 sampai 1804 di Belanda didirikanlah Republik Batav yang menjadi bagian dari Imperium Prancis. Nah, kita harus titik startnya dari sini. Kenapa? Karena di masa-masa inilah kekuasaan Belanda di Nusantara itu bukanlah Belanda yang di masa VOC, tetapi Belanda yang memang di negeri induknya sedang berada di bawah kekuasaan Prancis. Di mana karena Napoleon itu musuh utamanya adalah Inggris, maka Napoleon menunjuk adiknya atau memerintahkan adiknya agar Pulau Jawa jangan sampai jatuh ke tangan Inggris. Dan Louis Bonaparte saat itu menunjuk salah seorang panglima militer dari Legiun Asing Prancis yang berkebangsaan Belanda. Namanya adalah Herman Willem Daendels, yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Pulau Jawa antara tahun 1808 sampai 1811. Ini disebut sebagai masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels. Akan tetapi, karena pada tahun 1811 di Eropa, Napoleon sudah diambang kekalahan, banyak wilayah-wilayahnya yang kembali direbut, maka di sini kekuasaan Belanda Prancis dalam tanda petiknya itu digantikan oleh kekuasaan Inggris. Daendels masa pemerintahannya berakhir pada tahun 1811 akibat sampainya kabar bahwa Daendels di sini korup dan diperintahkan pulang kembali ke Belanda. Nah, digantikan oleh Inggris karena Jansen kalah di sini. Pada tahun 1811 dimulailah masa kekuasaan Inggris di Nusantara di bawah pimpinan Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Di sini posisinya bukan sebagai Gubernur Jenderal, tetapi sebagai Letnan Gubernur Jenderal, karena wilayah Nusantara oleh Inggris saat itu dimasukkan ke dalam tanah jajahan Inggris di India yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Lord Minto. Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderalnya. Ia memerintah antara tahun 1811 sampai dengan tahun 1816. Akan tetapi, karena perang Napoleon pada tahun 1816 sudah berakhir, maka Inggris mengembalikan wilayah Nusantara kepada Belanda.
yang mana ini menandakan berdirinya pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berkuasa antara tahun 1816 sampai dengan tahun 1942, di mana militer Jepang berhasil merebut Indonesia dari Belanda. Dan kalau kita babak lagi ke dalam sub-sub zamannya, antara tahun 1816 sampai 1942 di masa kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, tentu ada zamannya tersendiri. Yang pertama nanti kalian akan mempelajari praktik kultur stelsel. Historiografi Indonesia biasa menyebutnya sebagai tanam paksa. Kemudian nanti dilanjutkan dengan open door politik atau politik pintu terbuka. Dan yang terakhir adalah politik etis yang menjadi peralihan ya dari perlawanan bangsa Indonesia yang bersifat fisik menjadi pergerakan nasional yang ditandai nantinya dengan organisasi-organisasi pergerakan pada awal abad 20. Nah, itulah kurang lebih periodisasi atau pembabakan zaman kekuasaan bangsa-bangsa Eropa di Nusantara yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kali ini saya masih banyak kekurangannya. Sampai jumpa, merdeka!